Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga yang adalah firman, kami umat-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena kami boleh melakukan ibadah keluarga walaupun secara online. Dan kami percaya kiranya Engkau juga berada bersama-sama dengan kami. Dan di saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya di saat kami membaca dan merenungkan firman, kami boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Hancurkan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang terus ingin mengganggu kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Perjanjian Baru, Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat 15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teks bacaan kita pada ibadah keluarga malam hari ini dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15 yang diberi tema setia belajar dan taat melakukan firman. Tuhan Yesus pada saat dia melakukan pelayanan, di mana dia melakukan pelayanan baik kepada murid-muridnya dan juga kepada
orang-orang Israel untuk memberikan pengajaran. Namun di dalam pengajaran Tuhan Yesus, Dia mengajarkan baik kepada umat ataupun orang-orang Israel dan para murid, juga Dia memberikan pengajaran kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun apa yang dilakukan Yesus pada saat ini bukan sekedar pengajaran, tetapi Yesus memberikan kecaman. Kecaman yang benar-benar merupakan suatu teguran keras bagi para pemimpin yang menganggap mereka sebagai pemimpin, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, di sini Tuhan Yesus mengatakan mereka menduduki kursi Musa. Kemudian mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan. Namun memang pertama-tama Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ketiga kepada umat yang mendengar, supaya mereka menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemuka agama, sebagai orang-orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Tuhan mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi hal ini memang dilihat oleh Yesus bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat memberi pengajaran, tetapi mereka sendiri tidak mampu melakukan akan Taurat Tuhan. Kemudian juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Maksudnya ini menjadi satu keharusan daripada umat atau orang Israel untuk melakukannya. Tetapi mereka juga tidak bisa melakukan itu dalam bentuk-bentuk aturan-aturan. Kemudian juga Yesus mengatakan, mereka adalah orang-orang yang, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, hanya ingin supaya mereka dilihat orang, dan mereka yang memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Dan mereka adalah orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat ini yang suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Dan mereka juga suka untuk dihormati, menerima penghormatan baik di pasar atau di tempat-tempat ibadah, dan juga mereka ingin dipanggil rabi. Tapi Tuhan Yesus melarang supaya jangan kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu Yesus. Kemudian dikatakan juga jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maksudnya pada orang Farisi dan ahli Taurat ingin dipanggil Bapa, sebab Bapa itu hanya satu, yaitu Dia yang ada di sorga, Allah Bapa di sorga. Nah, inilah awal daripada kecaman Tuhan Yesus yang disampaikan kepada ahli Taurat. Dan di dalam teks bacaan kita ini, yaitu mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15, di sini dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi
Tiga ayat yang disampaikan di sini, ayat 13, 14, dan 15, orang Farisi dan ahli Taurat ini dikatakan sebagai orang-orang munafik. Mari saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba melihat bagaimana ciri-ciri orang munafik menurut pemahaman dalam sebagai orang Kristen yang kita perlu ketahui. Secara umum, munafik adalah sikap yang dilakukan seseorang di mana tidak ada kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang dia pikirkan. Dalam bahasa Yunani awalnya kata munafik atau hipokrit mengacu pada seorang aktor. Mereka memainkan peran dan tidak menjadi dirinya sendiri. Namun pada zaman sekarang istilah munafik bisa digunakan dalam konteks yang bermacam-macam. Contoh, sikap yang munafik adalah pejabat yang korupsi. Seorang yang membantu dengan mengharapkan imbalan, suka menghakimi orang lain, padahal dirinya melakukan hal yang lebih buruk. Dan masih banyak lagi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan ciri munafik yang lain? Mari kita melihat, akan kita membahas ciri-ciri orang munafik menurut pemahaman Kristiani, yaitu dengan landasan Alkitab. Pertama, pemain sandiwara. Orang yang dikatakan pemain sandiwara, munafik memiliki arti bertindak berdasarkan kepalsuan. Apabila kita buka kembali Alkitab dan membaca asal mula dosa menurut Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang bersikap munafik, dan dia pula yang menurunkan gen munafik pada generasi-generasi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dosa dasar alami manusia adalah bermain sandiwara dan tipu muslihat dengan Allah. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri masing-masing, apakah pernah bersikap seolah-olah Allah tidak ada? Apakah kita pernah bersikap seolah-olah Allah tidak ada? Kedua, pernahkah kita membodohi Allah seakan-akan Allah tidak tahu maksud hati kita? Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Memang Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah orang-orang pemuka-pemuka agama. Dan mereka adalah orang-orang yang terpenting di dalam tugas pelayanan di Bait Allah. Nah, kemudian kita mau melihat lagi ciri munafik yang lain, yaitu menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Kita bisa melihat contoh orang munafik yang menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan pada sosok, yaitu Yudas Iskariot. Sebelum Yesus ditangkap, Yudas menghampiri dan mencium tangan Yesus dengan sangat lembut di taman Getsemani. Mungkin orang yang melihat sikap Yudas ini akan mengira bahwa Yudas sangat mengasihi Yesus.
Padahal di balik itu, yang dilakukan Yudas sebenarnya adalah menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Yudas tega mengorbankan Yesus hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Yang kita tahu bersama 30 keping perak yang diperoleh oleh Yudas untuk menjual Yesus. Tindakan Yudas ini merupakan sikap yang munafik karena menyembunyikan motif buruknya dengan berpura-pura tulus. Kemudian munafik lagi, yaitu bagian ketiga, bersikap egois dan suka melemparkan beban kepada orang lain. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai 4 yang kita tadi juga sudah dengarkan di dalam uraian saya, Yesus Kristus berkata kepada orang banyak termasuk murid-muridnya supaya mereka menuruti dan melakukan semua hal yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka atau mencontoh perbuatan-perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka mengajarkan dengan tidak melakukan sesuai apa yang mereka ajarkan. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu juga membuat atau memberikan beban-beban berat kepada orang-orang Israel itu untuk dilakukan sebagai aturan-aturan agama, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya atau melakukannya. Kemudian poin yang keempat, suka mencari muka. Ciri-ciri orang munafik. Pada Matius pasal 23 ayat 5 sampai 7 dijelaskan mencari ciri-ciri orang munafik menurut Kristen, yaitu melakukan pelayanan dan pekerjaan baik hanya untuk dilihat orang banyak. Suka pamer akan kekayaan, kebolehan, kemampuan, kepintaran, dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Selalu ingin dihormati, sehingga para ahli Taurat dan orang Farisi itu suka duduk di tempat terhormat saat perjamuan dan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka juga gila hormat dan ingin menjadi pemimpin yang terbesar. Namun Yesus mengatakan kepada orang banyak itu supaya siapa yang terbesar atau siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Karena siapa yang suka meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Poin yang kelima, menghalangi orang yang akan datang kepada Tuhan. Yaitu terdapat di dalam Matius 23 ayat 13, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang-orang. Mereka sendiri tidak masuk, namun mereka merintangi orang lain untuk masuk. Jadi yang dimaksud, mereka sendiri tidak tergolong orang-orang yang akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Tetapi mereka sebagai pengajar, sebagai ahli Taurat atau sebagai orang Farisi yang mengajarkan tentang Taurat, mereka sendiri karena perbuatan mereka tidak berhak masuk kerajaan sorga. Dan mereka menjadi penghalang bagi orang-orang yang ingin masuk ke kerajaan sorga, sebab mereka salah mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan
tapi justru menyalahgunakan dengan menjadikannya topeng untuk menutupi niat buruk mereka atau keburukan mereka. Yesus mengatakan tindakan ini adalah sikap yang munafik. Poin yang keenam, tidak ada kepedulian satu sama lain. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi menelan harta janda-janda dan orang yang tidak mampu demi memperkaya untuk dirinya sendiri. Mereka mengelabui dan menutupi kedok buruknya dengan hal-hal rohani sehingga orang-orang percaya dengan mereka. Jadi hal-hal rohani itu jadi topeng. Padahal sebenarnya orang-orang Farisi itu sangat cermat dan memperhatikan hukum sampai butir-butirnya, sedetail-detailnya. Namun mereka mengabaikan prinsip kasih tentang kasih Allah yang ada dalam Alkitab atau dalam Taurat dan belas kasihan. Kata-kata mereka tidak sesuai dengan perilaku. Dari luar tampak suci, namun di dalamnya mereka penuh dengan keburukan. Poin yang ketujuh, motif yang tidak tulus. Dalam Matius 6 ayat 1 dan 2, dikatakan, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta. Maaf. Matius pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah motif yang tidak tulus, di mana Yesus mengajarkan supaya kita tidak melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat orang lain. Karena jika demikian kita tidak akan memperoleh upah dari surga. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat. Mereka memberi sedekah hanya untuk mendapatkan pujian. Namun kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, maka Bapa di sorga akan membalas perbuatan kita yang tulus. Poin yang ke-8, mengetahui kebenaran namun tidak menurutinya. Mungkin banyak orang yang sudah mengaku kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan, namun mereka tidak mengikutinya. Sikap seperti ini sama saja dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memiliki banyak pengetahuan akan hukum Taurat, yaitu tentang firman Allah, namun tidak melakukan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana menghadapi kemunafikan yang ada di sekitar kita, bahkan di lingkungan gereja? Mungkin kita akan muak, atau mungkin kita akan bosan, mungkin kita akan marah, atau mungkin kita tidak peduli. Namun janganlah kita menutup diri. Karena jika kita memilih untuk menjauhkan diri, kita tidak akan menemukan orang-orang yang memiliki hati tulus dan teman-teman yang sejati. Dan janganlah kita
juga menghakimi orang lain. Manusia memang mudah sekali menunjuk kelemahan orang lain dan mengabaikan kesalahannya sendiri atau kekurangannya sendiri. Apabila itu kita lakukan, maka itu artinya kita sama saja bersikap munafik. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat lepas dari cap munafik, karena setiap orang berusaha untuk menampakkan sisi baiknya. Dan satu-satunya pribadi yang tulus dan memiliki hati yang bersih, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan sebagai manusia adalah bersikap terbuka, namun gunakan logika untuk memilah teman dan lingkungan agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Saya juga akan membacakan dari Matius 5 ayat 37 yang menyatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi dalam kita menentukan sikap kita dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Baik kita sebagai pemimpin-pemimpin, di mana Yesus Kristus di dalam renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Yesus mengecam, jadi memberikan teguran keras kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Itu adalah teguran kepada para pemimpin-pemimpin, di mana kalau kita di gereja juga itu bisa berupa teguran kepada pendeta, kepada para presbiter, kepada pemimpin-pemimpin di Pelkat, pemimpin-pemimpin yang juga menjadi panutan, harus yang menjadi teladan di dalam memimpin jemaat, bahkan juga dikatakan sebagai gembala. Kita tidak boleh berlaku sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka banyak mengetahui tentang Taurat dan mereka mempelajarinya dan mereka tahu, tetapi mereka tidak mampu menerapkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan sebagai pemimpin atau sebagai seorang gembala atau sebagai seorang presbiter, apakah diaken atau penatua, ataupun sebagai seorang pendeta. Jangan sampai kita mendapat kecaman daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-14, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi jelas Tuhan akan menghukum orang-orang munafik yang seharusnya tanggung jawab di dalam memimpin jemaat, di dalam gereja atau dalam satu persekutuan. Kita harus benar-benar menerapkan akan kebenaran perintah-perintah firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dan yang terakhir saya ingin membaca di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang menyatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dengan firman Tuhan yang saya bacakan terakhir dari Matius 20 ayat 26 dan 28, kita harus meneladani Yesus Kristus, di mana kita harus menjadi seorang pelayan. Kita juga menjadi seorang hamba. Dan bahkan kita rela untuk mengorbankan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita layak menjadi pemimpin-pemimpin atau gembala atau pelayan-pelayan Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini akan dapat memberikan kekuatan iman kita dan memberikan kita kemampuan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebagai gembala, sebagai pemimpin atau sebagai jemaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.